Iya dikenalin sama Putra. Putra kenal Misalnya. SMA Pak Haji SMA juga, tapi udah tahu namanya Pak Haji belakangnya. Mau dikenalin dulu namanya. Oh iya, enggak di sini Oh, enggak mau. lengkap. Oh, oke. Nanti kan ada nih, sorry. Enggak. Oh. Segini. Namanya Bang Putra Pak Haji Sahlan Irwan Hidayat. Yang ada aja. Ini enggak ada, ini ada. Ini yang ada tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atila Arusya, di sini ditemani oleh kuasa hukum saya, Bang Irwan Hidayat SMH, dan Pak Haji Sahlan Rifai SMH, dan Putra Nafi Rizky Syaridan SMH, yang selama ini telah sama saya ya, membantu saya, dan juga putra saya Jaka Tirtasya. Sekarang saya mau buka. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan semua yang mungkin saya telah mengganggu waktunya. Ini hari Minggu, waktunya berlibur. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan keutamaan, saya ingin terima kasih ya kepada Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang telah memberikan respon cepatnya dalam memberikan tempat yang aman, nyaman, perlindungan kepada putra-putri saya, dan juga Subdit Renakta Polda Metro Jaya dengan semua dukungannya karena tidak adanya respon dari KPAI. Namun saya juga tetap berharap KPAI akan menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada putra-putri saya, karena bagaimanapun juga untuk putri saya mendapatkan tekanan mental ya, psikis yang dari pandangan saya. Makanya saya butuh dukungan KPAI di sini, dan juga kepada keluarga dan yang udah seperti keluarga saya, tetangga-tetangga saya yang selama ini memberikan dukungan moral terhadap saya dan juga anak-anak saya, dan menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan kepada putri saya, Ibu Titi dan juga Mas Anton. Terima kasih atas sifat humanisnya Mas Anton. Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan ketulusannya untuk dapat menerima, menjaga, melindungi putri kami dan juga putra kami dari ancaman yang mungkin yang bisa merugikan putra-putri kami. Mungkin itu ya, mungkin itu terakhir yang teman-teman media belum ketahui. Semenjak malam putri saya udah sama saya. Demikian, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Bang, terkait laporan kemarin itu yang Polres Bogor seperti apa, Bang? Ya, Polres Bogor itu tetap berjalan. Alhamdulillah kemarin hari Jumat ya, Pak Haji. Kemarin hari Jumat kita sudah bikin apa? Berita acara wawancara teman. Masih berita acara wawancara itu ditindaklanjuti nanti pada hari Selasa kami suruh datang lagi. Ya, kebetulan Bisa dijelaskan dulu laporannya apa sih dan pasal berapa? Nah, untuk laporan dan pasal. laporannya itu adanya perbuatan pengambilan paksa putri dari klien kami ini dari tempat dia beraktivitas kolam renang, sehingga kami patut menduga ini ada pasal 330 KUHP, yaitu mengambil paksa. Itulah laporan kami ke Polres Kabupaten Bogor. Yang dilaporkan siapa dan kenapa sih, maksudnya kronologisnya seperti apa? Saat itu yang kami laporkan itu tidak menyebut nama, juga tidak menyebut, hanya menyebut ciri-ciri. Yang datang pada saat itu adalah 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan dengan menggunakan 1 sepeda motor dan 1 lagi pakai
kendaraan mobil warna putih. Nanti patut diduga sosoknya siapa Pak? Inisial mungkin. Kalau inisial kita juga belum bisa menyebut inisial lah. Tapi nanti itu makanya setelah kejadian itu saya dampingi klien saya buat pengaduan di Polres Kabupaten Bogor. Bisa dibilang diduga juga ada otak pelaku di balik eksekutor atau seperti apa? Pastilah setiap kali ada perbuatan-perbuatan yang penculikan, apalagi anak di bawah umur yang diduga ada penculikannya atau pengambilan secara paksa, pasti ada yang menyuruh di belakangnya itu. Karena yang mengambil paksa itu pun bukan orang yang familiar dengan si Kardin. Nanti patut diduga mantan istri Pak. Ya itu makanya kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap ini semua sesungguhnya siapa yang ada di belakang dari peristiwa yang terjadi pada hari Rabu di kolam renang. Untuk bicara yang terjadi di kolam renang. Yang terjadi di kolam renang. Dia kan udah ketemu katanya. Ya. Tadi bilang mungkin Kardin bisa cerita pengalamannya seperti apa waktu kronologinya gitu. Ya, kemarin juga sudah. Oh ya, jadi perihal itu Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru diambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin. Ya, dia hanya di kamar. 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi, Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan-tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila semua nggak dikasih. Itu dia. Proses apa? Kembali sama Bang Atila. Dibebaskannya Kardin. Oh. Ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dibawa, dikawal sampai ke Polda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini
dalam dini hari. Ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat ini suatu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain sama Kardin, bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu dia kabur dari rumah. Dia lari memberanikan diri dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin. Itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor. Dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham. Sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi ya. Jaka sendiri dengan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf, tadi mana? Ya. Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Pasalnya 170. Tambahan satu lagi. Oh, bukan, kemarin. Pada hari Sabtu kemarin. Pada hari Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam ya. Hasil visumnya mungkin apa bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang memarah. Oh iya. Pulangkan. Bagian pelipis, terus di sini ada kena Tangan dulu, tangan dulu ya. Iya, jadi enggak. Dari arah pelipis dulu. ini. Mungkin udah hilang soalnya aku agak ngindar jadi agak. Tapi kerasa sakitnya. Sama tulang Jari. iga. Terus sini lutut juga kena. Jadi lecet enggak, Kak. Ini Ya, juga ada lagi. Jari sini. Jari Sebut Jadi jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah, ini Divisum. satu lagi tambahan. Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi adiknya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka digebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia Hanya kasih badannya. kasih badan tameng sebagai tameng, itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara dia melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Tidak aja. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Yang pertama kali bulan apa? 2021 28 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah, sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah bang sebenarnya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya yang pihak sebelah ini? Bagaimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Maksud ini Sesungguhnya ini masalah rumah tangga. Biar saya deh. Masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi, sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang akan mengeksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya.